Halo, selamat jumpa pemirsa dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya ingin sharing tentang lem apa saja yang saya gunakan untuk kegiatan rumahan. Barangkali Anda sedang membutuhkan lem itu, dan sedikit saya ingin sharing bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, saya memiliki lem kayu seperti ini teman-teman. Ada banyak merek ya dengan harga yang bervariasi. Kebetulan saya menggunakan lem kayu Presto DN, lem kayu alifatik bebas formalin. Nah, saya menggunakan seperti ini teman-teman. Nah, sebelum saya mengenal lem ini setahun yang lalu, saya menggunakan lem khusus untuk kayu. Saya menggunakan lem seperti ini dan lem fog. Cuman perbedaannya yang saya rasakan selama saya memakai setahun lebih ini, kalau saya menggunakan lem ini keringnya lebih cepat ketimbang ini. Tapi mengenai kuat tidaknya saya belum menguji ya. Tapi selama ini pengamatan saya ini cukup kuat. Nah, ini salah satu kursi kecil ya, dingle ini yang saya gunakan ini, saya juga gunakan lem ini, lem fog ini. Nah teman-teman, untuk lem kayu ini cara penggunaannya harus kombinasi dengan paku ya. Jadi saya secara singkat saja ya, saya contohkan. Misalkan ini kayu yang akan dilem dengan ini ya, akan diperkuat dengan ini. Maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah lakukan pembersihan ini, atau bisa juga dengan sikat baja seperti ini, atau juga bisa dengan amplas. Kalau dengan amplas yang mau dilem ini kita amplas ya. Kalau contohnya ini sampai rata gitu. Kemudian misalkan ini yang mau ditempelkan ini kita amplas juga. Ini hanya contoh aja ya teman-teman ya. Nah, setelah ini sudah dibersihkan ya, setelah diamplas, bisa juga dengan ini Anda bisa menggunakan sikat baja ya. Sikat baja penggunaannya hanya satu arah ya, jangan gini-gini membersihkan ini. Contoh aja ya, lalu kita kasih lemnya, misalkan gini ya, contoh aja. Ini bagian sini yang mau ditempelkan, lalu tempelkan dengan kayu yang mau ditempelkan gini. Nah, setelah itu baru kemudian kita paku ya. Nah, ini kita paku. Tadi di sini ada lemnya, mau bagus lagi sebelahnya juga dikasih lem nggak apa-apa. Ini nggak langsung kering kok, butuh waktu lama ini. Misalkan gini, ini yang mau ditempelkan sini dan sini, ini kita tempel gini baru kemudian dipaku. Biasanya kalau maku kan 2 atau 3 ya, ini satu saja hanya contoh. Nempelnya begini, ini didiamkan, nanti yang saya amati rekatan ini lebih kuat. Ini hal yang sama juga kita lakukan waktu kita menggunakan lem fog seperti ini. Ini lem fog teman-teman, sama juga cara penggunaannya. Cukup dioleskan, kemudian bidang yang mau dilem dibersihkan dulu, diratakan, diamplas atau diserut atau menggunakan sikat baja. Nah, ini yang lem fognya yang seperti ini sama juga. Nah, ini dioleskan juga sama seperti tadi, dioleskan di bagian sini, kemudian nah, mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin punya lem kayu ya, atau sedang mengisi kegiatan di rumah saja, social distancing, dengan bikin kerajinan-kerajinan kecil, membuat kayu, kemudian merapikan taman, atau membuat meja kecil, bisa menggunakan lem seperti ini. Atau mungkin yang lain lemnya. Ini ada yang, terus terang saja ada yang waktu saya beli ada yang di atasnya ini harganya lebih mahal, dan katanya konon katanya kata penjualnya itu kualitasnya juga di atas ini. Silahkan pilih sesuai dengan budget kita ya teman-teman. Selain ini teman-teman, saya juga sering main-main yang menggunakan lem kayu. Itu ada kursi, ada tempat kompor dan lain-lain. Ini hanya untuk mengisi waktu-waktu luang sambil berkreasi ya, kita main-main menggunakan ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya kenalkan, lem G. Ada yang menyebut lem ini dengan nama lem Korea, ada yang menyebut lem ini lem setan gitu ya. Tapi yang jelas lem ini gunanya besar sekali teman-teman, dan wajib dimiliki oleh Anda untuk kegiatan di rumah. Hanya saja setelah dibuka begini, kita harus bisa menyimpan baik-baik lem ini, karena lem ini mudah kering teman-teman. Nah, cara penyimpanan yang baik, nah itu bisa ditutup dengan rapat di tempat yang dingin ya, jangan di tempat yang panas. Ada juga kawan saya yang ini dibungkus dengan plastik, dimasukkan ke kulkas biar tidak terkena panas. Oke, mengingat durasi teman-teman, saya percepat ya. Ini lem G, kemudian lem kayu, kemudian ini lem minyak ya. Ini semacam lem kastol. Lem kastol ini bisa digunakan untuk mengelem seperti ini, gayung ini ya. Ini dengan karet, bisa juga untuk menambal ban sepeda dan lain sebagainya. Lalu kita juga untuk kegiatan rumahan bisa memiliki lem seperti ini, epoxy, atau ada yang bilang plastik steel ya.
Nah ini gunanya salah satunya barusan ini tadi ya, ini ada tempat jemuran yang rusak, yang patah ya, salim seperti ini bagian dalamnya nih, kuat ini. Dan ini lem ini cara penggunaannya nanti saya buatkan video tersendiri ya, karena mengingat durasinya terlalu lama mungkin teman-teman. Ini ada dua ya isinya. Nah sedangkan lem yang ini tadi, lem kastol, lem minyak seperti ini bisa juga kalau Anda dalam keadaan darurat, bisa untuk mengelem sepatu Anda, sepatu, sendal dan sebagainya. Lalu kalau di tempat Anda tidak ada lem G seperti ini ada kemiripan juga dengan lem Alteco. Lem Alteco yang bungkusnya yang botolnya pipih kecil itu. Untuk penggunaan lem G teman-teman, jadi lem G ini bisa digunakan misalkan untuk mengelem yang patah, misalkan plastik mika yang patah ya. Tapi ini lem ini cukup keras, jadi memang harus didiamkan sejenak biar bidang yang dilem itu betul-betul menyatu dan betul-betul sudah rapat itu. Jadi cara mengelem ini, misalkan ini ya, misalkan ini ada dua plastik yang mau kita lem ini, oleskan lemnya, ini ya contoh aja ya, oleskan ini, lalu tempelkan begini. Nah kalau Anda kena lem G seperti teman-teman, ini bisa Anda bersihkan ya, Anda bersihkan. Cara membersihkannya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah dia sampai menempel begini, jadi selama lem itu belum kering jangan digoyang-goyang. Oke, kemudian untuk penggunaan lem ini lem minyak ya, ini dan kastol, kebetulan kastol saya habis ya, lem kastol saya habis. Itu bisa untuk diperuntukkan, bisa untuk menambal misalkan gayung seperti ini yang saya gunakan untuk siram-siram ya. Ini saya tambal dengan ban, cuman syaratnya sama seperti waktu kita menggunakan lem ini tadi, lem kayu tadi ya. Ini bidangnya juga harus dibersihkan dulu, dibersihkan dengan menggunakan amplas ya, amplas seperti ini. Jadi yang mau kita lem dengan lem kastol atau lem minyak seperti ini. Lem fog juga ada yang seperti ini teman-teman, lem fog yang minyak ada juga. Jadi dua lem fog itu yang saya ketahui, ada lem fog kayu, ada lem fog minyak. Nah kebetulan ini saya punya lem ini kan, ini saya beri literan ya, saya beli literan, tapi fungsinya hampir sama antara lem fog minyak ini dan kastol. Nah biasanya kalau kita mau ngelem ini kita bersihkan dulu, ini kita amplas ini. Yang mau dikasih bidang plastiknya kita amplas, kemudian bannya yang mau ditambahkan juga kita amplas. Ini kebetulan sudah lepas ya, tapi nanti mau saya lem lagi nanti. Ini kedua-duanya kita bersihkan, lalu kita kasih lem minyak tadi atau kastol juga, lalu kita diamkan sejenak ya, kurang lebih 30 menit atau 15 menit ya, biar lemnya mengering dulu. Setelah mengering baru direkatkan. Jadi kesimpulannya, setiap lem itu punya karakter beda-beda, baik karakter kuat tidaknya, merekat, dan juga cara penggunaannya. Ini berdasarkan pengalaman empirik ya, selama ini saya main-main menggunakan lem ya, atau untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan pernah suatu ketika tripod saya patah gitu ya, itu harus menggunakan lem apa, karakternya bagaimana, itu tentu saja berbeda-beda. Termasuk cara penggunaan lem ini, plastik steel ini ya, ini cara penggunaannya juga berbeda dengan ini, karena di lem ini harus mencampurkan dua bahan ini, putih dan hitam. Nah lem ini selama belum campurkan mereka tetap menjadi cair ya, tapi begitu kita campurkan, contohnya ini teman-teman, saya tunjukkan ya, lem plastik steel atau lem epoksi ya, lem epoksi atau orang awam sering menyebutnya plastil. Kan gini ya, sedikit aja, hanya contoh ya, ini yang putih, kemudian yang hitam. Peruntukannya macam-macam teman-teman. Ini pernah saya juga gunakan untuk mengelem gagang kacamata ya, gagang kacamata yang patah, itu saya lem dengan lem epoksi ini, ternyata kuat juga. Nah ini biasanya ada ini, lalu kita campurkan antara yang hitam dan putih ini, kita campurkan sampai merata teman-teman. Baru setelah dicampurkan kita gunakan, entah mau ngelem apa teman-teman. Pernah saya gunakan ngelem frame kacamata, lalu saya amplas ya setelah itu ya. Ini setelah kering bisa diamplas menjadi halus teman-teman. Misalkan ini ya, ini saya tambahkan aja di sini. Nah ini kan sudah ada lemnya ya, saya tambahkan aja biar tambah kuat ya. Nih ini itu ada lemnya juga. Ini jemuran ini mau dibuang sayang ya, sebenarnya sudah ada yang baru gantinya nih, tapi biar betul sampai, cukup dioleskan begini di bidang mana yang dilem dan diamkan selama
Selama pengeliman itu diamkan, jangan digoyang-goyangkan. Ini biasanya keringnya 10 atau 15 menit. 10-15 menit biasanya sudah mengeras ini. Kalau yang putih ini, yang putih dan hitam ini dicampurkan, nanti dalam waktu 10-15 menit akan mengeras. Oke, saya kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali dengan video saya selanjutnya. Terima kasih.